bisa bertemu dengan kalian, terutama di suasana yang masih pagi, yang masih segar, dan kalian juga alhamdulillah dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu kali ini, yaitu dengan topik 3 berdamai dengan diri sendiri. Ya, damai mulai dari diri. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa KM-nya? Mari, oke, silakan Pak Amri untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Pak Amri yang sudah memimpin doanya. Selanjutnya yang tidak hadir hari ini ada nggak? Ada hadir semua? Alhamdulillah ya. Oke. Kalian istilahnya apa ya? Pernah nggak mendengar kata damai? Oke ya. Jadi intinya pada dasarnya damai itu mulai dari diri sendiri. Damai itu berarti tidak ada pertentangan dalam diri sendiri. Kita bisa menerima apapun kondisi kita, sehingga apabila kita sudah menerima apapun kondisi kita, pastinya ataupun tentu saja hati kita itu akan merasakan damai. Ya, makanya kita selaku manusia itu harus mulai berdamai dengan diri sendiri. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, adapun untuk capaian pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan ya, yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri, yang kedua mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini ada pertanyaan. Ibu di sini memiliki pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain? Pernah nggak? Nah, kira-kira seperti apa? Kenapa ada perasaan tidak mau membuka identitas kita? Gimana? Perasaan malunya karena apa? Gimana? Karena ada privasi. Apalagi kira-kira yang pernah kalian rasakan tapi tidak mau dibuka kepada orang lain sebagai identitas dari diri kalian. Tadi nggak mau katanya karena itu sebagai privasi saya. Itu berarti intinya pernah lah ya. Mungkin kalian pernah merasakan malu. Gitu. Terus yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa perlu disembunyikan? Kira-kira alasannya apa tadi? Malu. Iya malu. Kenapa muncul perasaan malu? Karena privasi katanya. Oke, atulah ya. Yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri? Nah, ini mah sebaliknya, dalam menampilkan diri yang utuh tanpa perasaan malu. Pernah nggak? Tadi pernah mengalami perasaan malu dan ingin menyembunyikan perasaan kalian karena katanya merupakan privasi gitu ya, rahasia diri kita sendiri. Nah, sekarang sebaliknya, pernah nggak Anda merasa justru percaya diri suatu saat? Pernah. Dalam hal apa? Pernah kalian percaya diri? Hah? Dalam hal? So, gak usah malu, silakan. Merasa benar, oke. Karena ada istilah berani karena benar. Ya, apalagi? Apalagi kalian pernah merasa diri saya benar-benar percaya diri?
dan bangga istilahnya mah terhadap kita tadi karena merasa benar. Oke, bagus ya. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, jadi selanjutnya, nah kita akan bermain dulu tentang identitas kalian. Nah, ya. Nah, sekarang untuk bermain game tentang identitas kalian, sekarang silakan kalian maju semuanya ke depan, berdiri ke depan posisinya. Untuk perempuan ada di sini dulu semua, ini laki-laki di sini semua. Silakan. Oke, yang pertama, apakah saya seorang yang introvert atau tertutup? Yang kedua, apakah saya mudah untuk bergaul? Yang introvert, yang cenderung tertutup sebelah sana. Kalau yang mudah untuk bergaul atau terbuka, extrovert sebelah sini. Silakan, ayo. Silakan. Apakah laki-laki dan perempuan? Sebelah sini, sebelah sini. Udah? Jadi bisa berhadap, hadapkan. Yang ini udah bergaul sedikit ya. Lanjut sekarang. Apakah saya berkulit hitam? Yang sebelah sana. Apakah saya berkulitnya putih? Silakan. Nah, putih sini. Yang hitam sebelah sana. Yang perempuan kayaknya ada deh pada putih ya. Terima kasih ya, Ibu ucapkan karena kalian telah mengikuti games tentang identitasku ya. Selanjutnya, nah di sini sebagai refleksi dari permainan tadi diskusikan. Oke, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama tadi atau mengalami perubahan? Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama agak lain dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan 6 orang. Yang pertama mengenai identitas itu terkadang yang membedakan kita dengan orang lain. Tetapi meskipun berbeda identitas kita dengan orang lain, jangan sampai membuat diri kita justru minder ya. Nah, justru karena yang namanya identitas itu ya pada dasarnya ada yang merupakan pemberian dari Tuhan ya, seperti identitas berdasarkan ciri fisik. Jadi jangan sampai terus saya mah warna kulitnya misalkan hitam, pengen langsung diputihkan semua. Tuh misalkan hidung saya pesek, langsung operasi misalnya biar mancung. Nah, itu tuh sebenarnya tidak boleh. Itu berarti menandakan bahwa memang diri kita itu tidak menghargai apa yang sudah kita miliki. Berarti belum damai dengan diri sendiri istilahnya ya. Jadi intinya berbeda ya pasti berbeda. Orang kembar sekalipun yang notabene lahir dalam rahim yang sama, waktunya cuma berbeda beberapa detik aja. Terus secara fisik mungkin sebagian besar sama, tetapi tidak sama secara keseluruhan ya. Mulai dari sidik jari juga pasti akan berbeda, karakternya berbeda. Nah, jadi intinya orang kembar sekalipun pasti akan tidak 100% sama, pasti akan berbeda. Apalagi kita yang memang kalian misalkan di sini dalam satu kelas, di sini 36 pasti memiliki beragam identitas yang berbeda. Perbedaan tersebut itu ya justru harus kita menjadikan diri kita bangga terhadap diri kita sendiri. Nah, gitu ya. Nah, di sini sebagai selanjutnya terkait dengan video yang sudah Ibu tayangkan barusan,
Yang pertama apa Sekda? Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ya seperti barusan suku bangsanya mungkin sama, tetapi berbeda dalam hal agamanya, gitu ya. Yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah. Nah, jadi kalau yang identitas berdasarkan ciri fisik itu diperoleh oleh kita selaku manusia itu sejak kita lahir. Nah, sedangkan ada berarti itu untuk ciri fisik, identitas lahiriah. Sedangkan ada juga untuk identitas yang lain seperti karakter, kepribadian. Nah, itu yang bisa kita rubah asalkan ada keinginan dari kita sendiri dan juga lingkungan eksternal, lingkungan luar juga yang mampu untuk menjadikan diri kita itu berubah. Contohnya misalkan yang tadinya tertutup ataupun pemalu misalkan, tetapi karena dia telah menyadari bahwa dirinya itu justru memiliki kemampuan yang jauh lebih bagus dari orang lain, akhirnya memiliki kepercayaan diri yang baik gitu. Berarti di situ menandakan dia mulai berubah untuk mengakui identitas dirinya sebagai seorang manusia. Yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Tadi yang menurut kalian identitas yang paling penting apa? Agama. Jadi makanya ada istilah terkadang kalau ada yang menjelek-jelekan agama karena masalah agama itu yang masalah yang paling kecil lah ya. Jadi berbeda-beda itu hak kita masih di sini juga ada yang muslim, ada yang non muslim, harus saling toleransi gitu ya. Berbeda misalkan terutama dalam hal agama yaitu sah-sah saja, jangan sampai menjadikan diri kita itu menjelek-jelekan penganut agama yang lain gitu ya, karena bisa menimbulkan yang namanya konflik berdasarkan suku, agama, ras, dan agama. Konflik sara ya. Nah, yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Nah, ya, setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah, lihat di sini ada gambar apa ini? Sidik jari. Nah, makanya dalam kepolisian pun kenapa sidik jari itu sebagai ciri yang sangat vital, yang sangat penting, yang mampu membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Karena tidak ada satu orang pun yang memiliki sidik jari yang sama dengan orang lain di dunia ini, nggak ada. Semuanya berbeda. Aku misalkan ada yang sama mah, takutnya misalkan pada saat misalkan membuat SIM atau misalkan terjadinya suatu kecelakaan bisa tertukar kan? Ya makanya ya kepolisian juga mengambil sidik jari itu ya karena memang berbeda dengan orang lain, tidak ada yang sama ya. Dan juga tidak bisa dirubah. Sekalipun kita misalkan pernah terluka ya, itu akan kembali lagi ke posisi yang sama gitu ya untuk sidik jari. Selanjutnya, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa dijadikan patokan untuk kita. Maksudnya gini, kita itu jangan mengukur standar diri kita itu dengan orang lain misalkan berdasarkan fisik. Ya. Yang namanya cantik pasti semuanya sempurna, enggak. Gitu. Yang namanya kaya misalkan semuanya pasti akan bahagia, belum tentu gitu ya. Makanya kenapa kita harus damai dengan diri kita sendiri itu salah satunya agar kita itu jangan selalu membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Pasti hidup kita itu tidak akan merasa nyaman, tenang gitu ya gitu. Jadi tidak akan damai ya. Nah, selanjutnya ada juga di sini untuk videonya. Ini agak panjang ya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah
lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Kira-kira apa yang bisa kita ambil ataupun kita petik hikmahnya dari video yang sudah Ibu tayangkan? Apa? Bahwa stop insecure katanya. Terus apa lagi? Jadilah diri sendiri. Ya. Terus ada juga tadi yang saya tangkap itu bahwa diri kita itu unik ya, unik. Gitu. Jadi kita itu harus jangan membuat standar diri kita itu dibandingkan dengan orang lain. Tidak bisa. Justru kita itu harus membuat standar diri kita itu dengan diri kita sendiri. Gitu. Karena pada dasarnya namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, semakin kita ingin merubah diri kita, ya pasti semuanya akan kita ubah. Jangan sampai seperti itu. Jadilah diri sendiri. Nah, terus kita juga harus percaya kepada diri kita sendiri, gitu ya. Karena standar yang namanya cantik juga berbeda dari masa ke masa, berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Tadi katanya di suatu negara yang berada di Afrika, justru bukan yang cantik atau yang putih yang dijadikan sebagai standar yang cantik, justru yang berbadan subur katanya. Kayak saya mungkinnya berbadan subur gitu ya. Terus yang kedua juga kalau di Jepang itu tadi apa? Yang giginya bisu. Gitu ya. Kalau terus untuk dari segi fashion juga pada dasarnya semakin berkembangnya zaman juga pasti perkembangannya juga akan selalu berubah, dinamis gitu ya. Jadi sekarang mah kalian nikmati aja dengan keadaan diri kita sendiri. Ya, oke. Yang terakhir, belas asih pada diri sendiri, self compassion. Jadi intinya kita harus menyayangi diri kita sendiri. Gitu. Tidak hanya percaya kepada diri kita sendiri, kita juga harus menyayangi diri kita sendiri. Nah, bagaimana orang lain bisa menyayangi kita kalau diri kita juga tidak mau sayang kepada diri kita sendiri? Bagaimana mewujudkan bahwa kita itu sayang pada diri kita sendiri? Dengan apa kira-kira? Yang bisa sebagai perwujudan bahwa kita itu memang sudah sayang kepada diri kita sendiri. Apa? Tidak egois. Bangga diri kita sendiri. Apalagi? Sering nggak kalian misalkan ngantek karet istilah nama membiarkan diri kita sendiri? Apa? Bodo amat gitu ya. Misalkan penampilan kita tidak rapi, kita juga membiarkan diri kita sendiri, misalkan kita sudah lapar sebenarnya, tetapi karena kita niat untuk diet, misalkan gak mau makan gitu ya, takutnya mungkin gemuk misalkan. Nah, apakah itu wujud menyayangi diri kita sendiri? Tidak. Nah, kalau misalkan menyayangi diri kita sendiri, otomatis misalkan kita harus menjaga diri kita sendiri, tidak hanya penampilan, tetapi juga kesehatan kita, gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai utama kita juga harus mengucapkan terima kasih ya. Nah, ini terakhir penugasan dari Ibu di sini. Buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin, dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola favorit, atau bisa juga kalau yang perempuan bukan klub sepak bola, mungkin artis favorit ataupun yang lainnya istilah namanya yang tokoh. Terus kalian tulis aja identitas tersebut. Intinya makin banyak identitas makin bagus. Kalian justru sendiri. Jadi selain tadi yang identitas yang bagian ini ada suku, agama, hobi, kalian juga silahkan jelaskan secara terbuka mengenai kalian sendiri berdasarkan penilaian. Karena bukan orang lain sebenarnya yang memahami diri kita sendiri, tetapi justru kita sendiri. Ya. Galeri ini bisa mengangkat 100 kakak. Mau 100
boleh jauh lebih bagus, ya, oke? Misalnya ada di di posting media sosial. Nah, udahlah. Nah, sekarang silakan dikerjakan untuk tugas yang ini. Nanti setelah penugasan ini, kalian nanti akan Ibu suruh ada yang mewakili untuk melakukan presentasi. Silakan boleh dari sekarang dikerjakan. Boleh di buku tulis, boleh di kertas lembar. Baik, sudah selesai? Ya, terima kasih. Sebelum nanti Ibu mempersilahkan kalian untuk melakukan presentasi, Ibu akan memberikan SBT dulu sama kalian. Oke? Bisa konsentrasi? Bisa, fokus lah ya, fokus. Oke. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Oke. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, bebek, ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Oke, terima kasih. Kalian sudah bisa konsentrasi. Oke. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan untuk galeri diri, akan menampilkan identitas Anda. Nah, sengaja untuk presentasi ini diharapkan kalian akan lebih percaya kepada diri kalian sendiri. Oke, siapa yang mau presentasi di antara kalian? Oke, yang perempuan silakan. Siapa? Oke, silakan Rizky, mangga cepat. Yang lainnya tolong dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Di sini saya akan memaparkan sedikit biodata diri. Nama saya Rizky Yokoyolisa, tempat tanggal lahir Banyumas 4 Februari 2007. Sekolah di SMA Negeri 2 Banjar sebagai siswa kelas 10, tepatnya 10-7. Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, sukunya Jawa, nomor telepon dan email 0821 2549 8964 dan email itu koyolisa@gmail.com. Tinggi badan 162 cm, hobi membaca, cita-cita menjadi dokter, artis favorit Najarimin NCT, saya di Korea, bakso. Sekian dari saya, be yourself and stop insecurity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau begitu terlihat percaya diri untuk menjelaskan ini loh identitas saya. Terus ada kata-kata motivasinya terakhir juga jaga diri sendiri. Oke. Selanjutnya yang laki-laki silakan. Yang mau siapa? Oh, Fatri, silakan boleh. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan kepada kalian tentang biodata saya dan sedikit deskripsi mengenai saya sendiri. Nama saya Maria Rizkia, tempat tanggal lahir itu Ciamis, tanggal 9 bulan Juni tahun 2006. Saya bersekolah tepatnya di SMA Dua Banjar. Saya kelas 27. Alamat rumah saya itu di Surpademut, Desa Kertajaya, Kecamatan Lembok, Kabupaten Ciamis. Dan identitas suku itu saya asli Sunda, keluarga saya Sunda semuanya. Agama saya Islam. Dan saya hobinya itu membaca, tapi membaca di sini bukan baca buku pelajaran, lebih tepatnya hobi. Lalu bermain musik. Lalu saya juga memiliki klub sepak bola favorit, Paris Saint-Germain. Namun ada artis atau tokoh favorit saya yang berbeda, yaitu tokoh basket Kyrie Irving. Makanan favorit saya itu sate dan mie ayam. Untuk minuman favorit itu susu, kopi, jus, dan soda. Lalu untuk deskripsi mengenai saya tuh orangnya benar bercanda, tapi aslinya introvert. Apabila sedang berada di khalayak umum gitu, kadang suka kesulitan untuk berkenalan dengan orang baru yang menurut saya itu berbeda hobinya ya, dan orangnya itu sedikit kurang menarik untuk saya gitu. Jadi saya orangnya pilih-pilih. Ya paling cukup sekian biodata dan deskripsi sedikit dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dan ada perkataan yang menyinggung, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menjelaskan tentang identitas dirinya. Beliau juga terlihat begitu percaya ya, dan memang harus percaya ya kepada diri kita sendiri. Ya, selanjutnya mungkin ya udah semua materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Satu kata kunci yang bisa saya ambil, jadilah diri kita sendiri, karena diri kita itu unik. Nah itu ya, tolong diingat-ingat biar kita itu mampu untuk damai pada diri sendiri, sayangi diri kita, karena kalau bukan kita yang menyayangi diri kita, orang lain juga tidak akan menyayangi kita. Itu ya untuk materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri ya dengan bacaan hamdalah.